Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Raihan Rizky Ramadhani dengan NIM 23051204147 dari kelas TIE 2023. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana menginstal proses instalasi dari Windows 10 di dalam Oracle VirtualBox. Nah, jadi kita akan menjalankan menginstal sebuah OS di dalam OS yang sudah berjalan dengan dengan VirtualBox ya. Jadi dia dijalankan secara virtual atau dia dijalankan di dalam sebuah software OS-nya. Nah, pertama yang harus disiapkan yang pertama banget adalah instalasi dari Oracle VirtualBox ya. Dapat di-download di website resmi untuk VirtualBox-nya. Kemudian yang kedua adalah file ISO. Di sini untuk OS yang kita pakai adalah Windows 10. Dapat di-download terlebih dahulu Windows 10-nya, file ISO-nya. Nah, kemudian setelah kedua hal tersebut telah siap, langsung kita mulai proses instalasinya. Dimulai dari kita klik yang file baru di sini. Nah, untuk nama dapat memilih ini adalah nama user. Silahkan dipilih terserah. Di sini akan saya pilih sebagai filenya terserah ya. Terserah aja dah. Ya, kalau bisa juga dikasih keterangan Windows 10 untuk memberitahu kalau yang diinstal nanti di filenya itu isinya Windows 10 ya. Nah, kemudian untuk folder ini adalah pemilihan folder instalasi. Nah, silahkan dipilih berdasarkan apa yang kalian mau. Kalau di sini saya akan menyediakan file di dalam eh, sini. Nah, di sini udah ada, langsung kita pilih folder. Nah, kemudian yang di image ISO di sini, ini kita pilih file Windows 10 yang ISO yang telah kita download sebelumnya, ya. Kalau di sini saya sebelumnya udah pernah install, jadi di sini sudah ada foldernya, ya. Kemudian di edisi ini kita pilih Windows 10 Home. Sebenarnya kalau Windows 10 Pro juga nggak masalah, tapi sini kita pakai Windows 10 Home aja. Kemudian di sini kita centang ya. Nah, itu di situ tulisannya ada lewat instalasi tak dampingi. Ini bahasa Indonesia jadi sebenarnya agak kaku, lebih lebih memahamkan kalau menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti ini bakal melewatkan bakal banyak proses yang tidak dilakukan secara otomatis. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada alokasi hardware untuk menjalankan VirtualBox-nya, untuk menjalankan OS-nya. Nah, kalau dilihat di sini untuk pertama untuk memori dasar ini yang dimaksud adalah RAM ya, penggunaan RAM. Ini penggunaan RAM 2 GB ini cukup ya. Nggak perlu ditambah, tapi kalau RAM emang kegedean silahkan aja tambah. Nah, tapi untuk prosesornya, nah di sini silahkan gunakan minimal 2 CPU ya. Minimal 2 CPU supaya program yang berjalan di dalam VirtualBox-nya bisa lebih lancar. Nah, kemudian kita lanjutkan aja, ini nggak perlu dicentang. Nah, kemudian untuk alokasi, nah ini buat sebuah hard disk virtual sekarang. Nah, ini adalah memori ya apa memori virtual yang disediakan untuk OS-nya ya. Karena OS pasti butuh memori minimal kan ya untuk berjalan. Nah, memori virtual yang kita sediakan adalah minimal 50 GB. Tapi bukan berarti nanti memori yang terpakai ada 50 GB. Tapi itu menyesuaikan sama ukuran OS setelah terinstall dan apa aja isi di dalam OS-nya. Jadi kalau misal di dalam OS-nya itu ya OS kosongan aja, atau mungkin ada beberapa aplikasi kecil yang terinstall ya ukurannya nggak bakal sampai sejauh sebesar itu, nggak bakal sampai 50 GB. Tapi ini sediakan 50 GB ya sebagaimana kalian mempunyai sebuah PC atau laptop gitu kan. Nah, di dalamnya itu terdapat memori storage 500 GB. Nah, tapi nggak keisi penuh kan modelnya kayak gitu. Bedanya yang ini virtual diambil dari eh, penyimpanan di PC. Nah, kemudian karena udah kita langsung lanjut aja. Ini nggak perlu ada lagi yang diurus. Kita lanjut. Nah, di sini adalah summary, ringkasan dari apa aja yang ada, yang bakal ada di dalam OS-nya. Nah, silahkan dicek dulu, ini disamakan nanti. Kalau sudah langsung kita pencet selesai. Nah, di sini langsung terinstall.
Belum, sebenarnya belum terinstall OS-nya, tapi sudah tersedia. Nah, kita nyalakan, ya, kita mulai di sini. Oke, di sini mungkin butuh waktu. Nah, ini di-fullin aja. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap awal instalasi OS di dalam VirtualBox-nya. Kita tinggal tunggu beberapa saat. Nah, di sini, nah, ini dapat dilihat di sini adalah setup awal sebelum kita masuk ke dalam proses install. Ini biarkan aja, ini udah benar. Di sini English, di sini English, di sini keyboard dan input method kita bisa pilih US ataupun US internasional nanti ada. Di bawah sini mana ya? Oh, di atas ya. Nih, bisa pilih yang ini. Antara US atau United States internasional terserah aja. Kemudian langsung install now. Nah, di sini silahkan tunggu beberapa saat sampai nanti ada perubahan lebih lanjut. Nah, untuk activation code, nah ini, oh iya, pastikan sebelum untuk melanjutkannya kita matikan internet terlebih dahulu untuk menghindari pemasangan dengan internet karena nanti bakal lebih lama. Ya, di sini lupa mengingatkan tadi. Oke, untuk activate Windows ini nanti aja kita tulis, kita pencet aja ini. I don't have a product key. Nah, kemudian ini kita pilihnya Windows Home ya, jangan pilih yang lain dulu. Kita langsung next, nanti instalasinya lama kalau yang Pro maupun ada yang apa-apanya segala macam. Ini jangan lupa di-accept. Kalau nggak di-accept, nggak bakal install. Karena isinya adalah license term. Jadi ini adalah kita katakan sebagai syarat dan ketentuan yang harus disetujui sebelum memakai OS. Nah, kalau dipilih di antara dua ini, kita pilih yang bawah aja. Kita pilih yang custom instalasi Windows. Kemudian tadi, nah ini yang 50 GB di sini total size adalah memori virtual yang telah kita alokasikan sebelumnya ya, yang udah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita langsung pilih aja ini. Next. Nah, di sini akan terjadi proses instalasi. Kita tinggal tunggu. Dan kemungkinan bakal saya skip di sini ke langsung selesai. Ya, bisa dilihat di sini kita sudah sampai pada tahap dia minta restart untuk continue. Habis ini kita akan melakukan restart dulu sebelum akhirnya bisa masuk ke dalam. Nah, ini nggak usah kaget, ini bener. Nah, sampai di sini kita biarin aja, tunggu. Nah, udah jalan kembali. Ini tinggal ditunggu aja. Nah, kalau udah nanti bakal layar hitam, kemudian dia bakal ngeribut lagi, itu biarin aja. Nggak usah dipencet apapun, biarin. Pokoknya nggak usah panik. Itu normal. Oke? Ini harus kita tunggu sampai ada muncul yang lain. Oh iya, benar-benar. Aku ingat. Nah, kalau udah sampai I'm Cortana Cortana, and I'm here to help. kita A little mulai lagi. sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. Ya, ini kita disable aja sebenarnya sih. Nah, ini Cortana sebenarnya nggak usah dipakai aja. Ini biarkan aja masuk. Nah, sampai di sini region itu dipilih terserah sebenarnya. Kalian bisa pilih sampai Indonesia ada nggak sih? Aku lupa, tapi bisa dipilih terserah kalau region. Ini kita pilih defaultnya aja United States, kemudian kita pilih yes. Tunggu lanjut. Nah, kalau di keyboard layout ini pilihannya cuma US. Kalau enggak US internasional. Kenapa sih dari tadi keyboard-keyboardan ini harus pilih US atau US internasional? Soalnya kan
keyboard yang tersedia di laptop maupun di PC yang dipakai secara luas dan paling banyak itu adalah keyboard yang punya layout QWERTY. Ya, bisa dilihat di bagian atasnya itu QWERTY ya, berurutan. Sedangkan ada layout keyboard yang bentuknya lain seperti Dvorak. Di sini ya bisa dilihat Dvorak. Bahkan Dvorak ada yang buat tangan kiri, ada yang buat tangan kanan Dvoraknya. Itu beda penggunaannya dan bakal lebih menyusahkan kalau kalian nggak biasa. Oke, kemudian kita pencet yes. Apakah mau keyboard? Nanti aja nih di skip aja untuk sekarang. Kita tunggu lagi. Nah, let's connect you to a network. Nah, ini tidak usah. Karena apa? Nanti instalasinya lebih lama. Jadi kita langsung skip ke I don't have internet. Kemudian di sini oke 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 oke, continue with limited setup nggak apa-apa. Oke, kemudian nah di sini ini nggak bakal terjadi kalau misalkan kita connect dengan internet. Kalau connect dengan internet nanti diminta akun Microsoft. Oke, ini terjadi kalau nggak pakai internet aja. Nah, silahkan dikasih nama terserah ya, terserah aja namanya, sesuka kalian ya. Kemudian create a super memorable password. Di sini bisa kalian set password, bisa enggak. Gimana caranya kalau nggak mau set? Langsung next saja. Dia nggak bakal keset password. Nah, kemudian di sini ya, oke 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 oke. Nah, di accept aja. Kalau pengen tahu secara lengkap apa isi-isinya, silahkan dibaca sendiri dan pahami. Ya, di sini nggak ada sesuatu yang bener-bener penting banget. Penting sebenarnya cuma ya. Let Cortana help you get things done. Ini nggak usah ya. Ini sama aja mengaktifkan Cortana. Cortana itu jarang dipakai dan bahkan nggak pernah di Windows 11 aja nggak ada Cortana sekarang ya. Ini Windows 10. Jadi ini not now aja. Nah, udah sampai di high ya. Sebentar lagi kita bisa menggunakan Windows 10 melewati VirtualBox. Ya, ini tinggal ditunggu aja. Nah, di sini sebagaimana kata-katanya, this might take several minutes. Jadi, terutama yang udah make apa sih namanya? M1, M2. Nah, kita telah sampai di penghujung video ya, karena di sini dapat dilihat bahwa Windows-nya telah terbuka, ya, telah berjalan. Hore, selamat kepada kalian yang sudah mengikuti dan sampai di sini. Nah, kalau udah sampai sini gimana? Ya terserah. Windows sudah berjalan, silahkan dipakai sebagaimana biasanya. Ini Maybe aja. Oke, di sini bisa kalian install apapun, bahkan game ya kalau kuat karena ini virtual. Dapat dilihat bahwa ini itu terdapat delay. Delaynya itu cukup. Ini tergantung spek juga sih, tapi kalau dilihat dari teman saya yang install dengan laptop yang punya spek yang lebih tinggi, tapi terlihat juga delay sebenarnya karena bagaimanapun ini berjalan secara virtual ya. Jadi masih ada kelihatan delay-delay. Jadi buat mungkin buat program yang harus dikerjakan secara satset dan butuh double OS, ya ini bisa bisa aja. Terus kalau misalkan ya seperti Mac OS ya yang butuh double OS misalkan, itu bisa dipakai seperti ini ya. Nah, sampai di sini mungkin segini saja. Nah, terus gimana cara matikannya? Ya, silahkan langsung pakai tombol Windows yang ada di sini. Ini matikan seperti biasa. Maka VirtualBox-nya akan ikut mati. Ya, shutting down, nanti dia bakal tertutup secara otomatis. Nah, dia tertutup secara otomatis dan kita kembali lagi ke aplikasi VirtualBox-nya. Gitu, gitu aja. Kalau misalkan mau dinyalakan lagi, ya silahkan dipencet nyalakan. Di sini bisa dimulai di sini atau nggak dipencet di sini sama aja. Oke. Ini kalau di sini dia dapat status dimatikan. Ya, kemudian kalau pengen tambah yang baru ya bisa pencet tambah ini, nanti dia bakal menambahkan yang baru. Oke. Tambah baru di sini maksudnya mohon maaf. Dia juga bisa diinstal selain Windows ya. Jadi semua OS yang bisa di semua OS tuh bisa diinstal di sini ya. Linux, Linux di situ bisa ya. Kemudian kalau memang sudah nggak mau dipakai bisa dihapus. Ya, kalian tinggal klik kanan, kemudian di situ ada tombol hapus.
Udah, kalau dihapus dipencet, dia hilang. Oke, mungkin seperti itu saja. Terima kasih dan ya, have a nice day.